Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Khairunisa selaku pembicara, Mawalia Hidayat sebagai pencari materi, dan Claura Aurelia Syakira sebagai editor video. Kami dari kelas 10I1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fase new normal. Sebelum membahas itu, kita akan membahas dari mana asalnya istilah new normal diadakan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit virus corona. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seseorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah mulai menyebar ke 34 provinsi, dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling terpapar. Kasus positif COVID-19 terus bertambah sehingga pemerintah menetapkan kepada semua warga negara Indonesia untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, guna menghindari dan mengurangi angka penambahan kasus positif COVID-19. Setelah penetapan pemerintah yang menyuruh seluruh rakyatnya untuk di rumah saja, kini warga negara Indonesia telah melaksanakan kenormalan baru, atau biasa disebut dengan new normal. Kenapa sih perlu diterapkan new normal? Karena bila tak segera diterapkan, maka akan terjadi sulitnya pengurangan rantai COVID-19. Supaya tidak bingung, berikut beberapa fakta new normal saat pandemi COVID-19. Apa maksudnya new normal? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Kata normal sebetulnya dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina, makanya jadi new normal. Kemudian membuat pandanannya menjadi kenormalan. Karena kalau normal itu adjektif kata sifat, jadi kenormalan baru. New normal versus corona. Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman sempat menyatakan virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Karena itu, istilah berdampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona. Manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba, seperti virus influenza, HIV, dan demam berdarah. Yang perlu dilakukan adalah mengenali virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya. Life with New Normal. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten atau kota yang tengah bersiap menuju new normal. Penerapan new normal nantinya bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal jajaran Polri dan TNI. Selanjutnya, tatanan normal yang baru akan diperluas jika dinilai efektif. Protokol new normal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, misalnya di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Adapun 10 tips ampuh untuk mencegah penularan COVID-19 yang harus diperhatikan pada masa new normal ini. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. 2. Membawa bekal dari rumah, baik itu makanan,
peralatan makan dan minum, peralatan ibadah, dan lainnya. 3. Menggunakan hand sanitizer setelah memegang fasilitas umum. 4. Memasang air purifier di ruangan jika memungkinkan. 5. Menjaga kebersihan alat-alat pribadi. 6. Jangan bersalaman. 7. Memakai masker atau face shield jika keluar rumah. 8. Tutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. 9. Jangan menyentuh bagian wajah. 10. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Selanjutnya, virus COVID-19 ini bisa menyebar melalui droplets atau tetesan cairan akibat batuk dan bersin. Maka, etika batuk dan bersin dengan baik yaitu menggunakan masker, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau jika tidak ada, gunakan siku bagian dalam. Jangan lupa membuang tisu pada tempat sampah yang tertutup. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Siapa saja yang harus menggunakan masker? Jawabannya adalah semua orang, terkhusus seseorang dalam kondisi sedang batuk atau pilek. Berikut cara memakai masker dengan benar adalah tutup bagian mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan ya. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang talinya dan langsung buang ke tempat sampah. Cuci tangan Anda menggunakan sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Kita harus berupaya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apabila kita ingin keluar rumah saat pandemi, jangan sampai lupa untuk membaca zikir keluar rumah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membaca zikir ini saat keluar rumah, maka dia akan diberi petunjuk, dicukupi kebutuhannya, dan akan dilindungi dari bahaya apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu membaca doa singgah di suatu tempat dengan bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat dan dia baca zikir ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Nabi SAW pernah bersabda, bacalah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, saat pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan bertawakal kepada Allah setelah melakukan semua usaha tersebut. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah lah sebaik-baik penjaga dan penyelamat kita. Allah lah yang paling menyayangi para hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian benar beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Semoga Allah menjaga dan menyelamatkan kita dari bala dan musibah yang ada. Amin. Syukron barakallahu fikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.